Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ayukum Asanu Amala dengan NIM 200-274-100 dari kelas PC. Nah, pada kali ini saya mendapatkan tugas untuk membaca nyaring. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah buku berisi cerita-cerita dari Nusantara. Yang akan saya ceritakan pada kali ini adalah kisah dari rakyat Bengkulu, yakni Putri Sedaro Putih atau yang kita kenal dengan asal-usul pohon inau atau pohon aren. Penasaran dengan cerita saya? Yuk ikuti! Putri Sedaro Putih. Cerita ini berasal dari suku Rejang. Dahulu, di sebuah desa terpencil, hidup 7 orang bersaudara. Nasib mereka sungguh malang. Mereka sudah menjadi yatim piatu semenjak si bungsu lahir. 7 saudara itu sendiri terdiri dari 6 orang laki-laki dan si bungsu yang merupakan perempuan. Si bungsu itulah yang bernama Putri Sedaro Putih. 7 orang bersaudara itu hidup sebagai petani. Dengan menggarap sebidang tanah di tepi hutan, si bungsu sangat disayang ke-6 saudara laki-lakinya. Mereka selalu memberikan perlindungan bagi keselamatan si bungsu dari segala macam mara bahaya. Segala kebutuhan si bungsu mereka usahakan terpenuhi dengan sekuat tenaga. Namun, pada suatu malam, ketika Putri Sedaro Putih sedang tertidur, ia bermimpi aneh. Ia didatangi oleh seorang laki-laki tua. Laki-laki tua itu berkata, "Putri Sedaro Putih, kau ini sesungguhnya nenek dari ke-6 saudaramu itu. Ajalmu sudah dekat. Karena itu, bersiaplah engkau menghadapinya." Putri Sedaro Putih pun kaget. "Hah, saya akan segera mati?" tanya Putri Sedaro Putih dengan penuh penasaran. "Benar, dan dari pusara kuburmu nanti akan tumbuh sebatang pohon yang belum pernah ada pada masa ini. Pohon itu akan memberi banyak manfaat bagi umat manusia." Setelah memberi pesan demikian, lelaki tua itu lenyap begitu saja. Sementara Putri Sedaro Putih langsung terbangun dari tidurnya. Ia duduk termangu memikirkan arti dari mimpinya. Putri Sedaro Putih sangat terkesan akan mimpi itu, sehingga setiap hari ia akan selalu terbayang dengan kematiannya. Sambil menangis terseduh-seduh, Putri Sedaro Putih menceritakan mimpi yang dialaminya. Putri Sedaro Putih pun berkata, "Kalau cerita dalam mimpi itu benar, bahwa tubuhku akan tumbuh pohon yang mendatangkan kebahagiaan bagi semua orang, rasanya aku rela akan berkorban untuk itu." Saudara laki-laki Sedaro Putih pun berkata, "Tidak adikku, jangan secepat itu kau tinggalkan kami. Kita akan hidup bahagia bersama sampai memperoleh keturunan masing-masing. Lupakanlah mimpi itu. Bukankah mimpi hanya sebagai dari hiasan tidur?" kata si sulung menghibur adiknya. Hari-hari pun berlalu tanpa terasa. Ia telah kembali seperti semula dan melupakan tentang kematiannya. Sedaro Putih kembali menjadi gadis yang periang, yang senang bekerja di rumah.
Hasil panen saudara-saudara putih pun telah dihimpun sebagai bekal mereka selama semusim. Pada suatu malam, tanpa menderita sakit terlebih dahulu, tiba-tiba putri saudara putih meninggal dunia. Keesokan harinya, keenam saudaranya menjadi gempar dan meratapi adik kesayangannya itu. Mereka menguburkannya tidak jauh dari rumah kediaman mereka. Seperti yang telah diceritakan oleh saudara putih, di tengah pusarannya tumbuh sebatang pohon asing. Mereka belum pernah melihat pohon itu sebelumnya. Pohon itu oleh saudara-saudara putih dirawat dengan penuh kasih sayang seperti merawat saudara putih. Pohon itu mereka beri nama saudara putih. Pada suatu hari, seorang saudara-saudara putih berziarah ke kubur itu. Ia sedang beristirahat melepaskan lelah sambil memperhatikan pohon kapung yang selalu memukul tangkai buah pohon saudara putih ketika angin semilir berhembus. Pada saat itu, datanglah seekor tupai menghampiri buah pohon saudara putih dan menggigitnya sampai buah itu mengeluarkan cairan berwarna kuning jernih. Dari tangkai buah yang terkelupas, keluarlah cairan berwarna kuning dan air itu dijilat oleh si tupai sampai ia puas. Kejadian itu pun diperhatikan oleh saudara-saudara putih, sampai tupai tersebut meninggalkan pohon tersebut. Lalu kemudian, saudara-saudara putih itu mendekati pohon tersebut. Cairan yang menetes dari tangkai buah ditampungnya dengan telapak tangan, lalu dijilat untuk mengetahui rasa air buah tersebut. Ternyata, air itu terasa sangat manis. Dengan muka berseri dan bahagia, ia pulang menemui saudara-saudaranya. Semua peristiwa yang telah disaksikannya diceritakan kepada saudara-saudaranya untuk dipelajari. Cerita itu sungguh menarik perhatian mereka. Lalu, mereka pun sepakat untuk menyadap air tangkai buah pohon saudara putih. Tangkai buah pohon itu dipotong dan air yang keluar dari bekas potongan ditampung dengan tabung dari seruas bambu yang disebut tikoa. Tikoa itu hampir penuh setelah satu malam. Perolehan pertama itu mereka nikmati bersama sambil berbincang, memikirkan bagaimana caranya agar memperbanyak hasil sadapan tersebut. Mereka pun sepakat untuk menyadap tangkai buah yang lain. Agar pekerjaan itu tidak gagal, mereka melakukan urutan kejadian yang disaksikan oleh saudaranya ketika berziarah ke makam putri saudara putih. Urutannya sebagai berikut. Pertama, menggoyang-goyangkan tangkai buah pohon saudara putih seperti yang dilakukan oleh angin. Lalu, memukul tangkai buah itu dengan kayu kapung seperti yang terjadi ketika kayu kapung diembus angin. Akhirnya, mereka memotong tangkai buah seperti yang dilakukan oleh si tupai. Tabung bambu pun digantungkan di sana. Ternyata hasilnya sama dengan sadapan pertama. Perolehan mereka semakin hari semakin banyak. Karena beberapa tangkai buah yang tumbuh dari pohon saudara putih sudah mendatangkan hasil. Akan tetapi, timbul suatu masalah bagi mereka karena air sadapan itu akan masam jika disimpan terlalu lama. Lalu, mereka sepakat untuk membuat suatu percobaan dengan memasak air sadapan itu sampai kental. Air yang mengental itu didinginkan sampai keras dan membeku, serta berwarna coklat kekuningan.
Sejak peristiwa itu, pohon sedaro putih disebut sebagai pohon inau atau yang kita kenal dengan pohon aren. Air pohon yang keluar dari tangkai buah dinamakan air nira. Sedangkan air nira yang dimasak mengental dan membeku dinamakan sebagai gula merah. Seperti yang kita tahu, gula merah ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari, baik sebagai bahan masakan, minuman, ataupun bahan pemanis jamu tradisional. Itu tadi pemirsa cerita mengenai Putri Sedaro Putih atau asal-usul dari pohon inau atau yang kita kenal dengan pohon aren. Nah, sebuah dongeng tidak lengkap rasanya jika tidak ada amanat. Kira-kira apa ya amanat yang bisa diambil dari cerita tersebut? Kalau menurut saya sendiri, kita perlu berkorban untuk kebahagiaan atau keberlangsungan hidup orang lain. Seperti Putri Sedaro Putih tadi yang rela untuk mati karena ia berpikir kematiannya nanti akan membawa manfaat bagi banyak orang. Lalu kemudian amanat apa lagi ya yang bisa diambil? Kita bisa mencontoh dari kisah saudaranya Sedaro Putih tadi yang memperhatikan cara-cara bagaimana agar air nira tersebut bermanfaat. Nah, kita bisa mencontoh dari hal-hal kecil di sekitar kita atau mungkin dari alam untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk tertentu tentang suatu alam itu berfungsi, seperti Sedaro Putih tadi. Mungkin itu saja amanatnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa menghibur Anda semua dan bisa menjadi pelajaran baru bagi kita. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!